Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farhan Al-Qadri, Program Studi Ekonomi Islam 2018, Universitas Islam Indonesia. Saya Herduna Noviani dari Program Studi Farmasi 2018. Saya Anindito Bagus Yulianto dari Program Studi Akuntansi 2018. Saya Sabita Putri Pertiwi dari Program Studi Teknik Kimia 2018. Saya Andi Yusuf Rahman dari Program Studi Teknik Industri 2018. Saya Nur Rajmi Laila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 2018. Saya Ayusisma Kumala dari Program Studi Akuntansi 2018. Saya Nur Sarif Herdanisi dari Program Studi Manajemen 2018. Kami dari unit 52 selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program pembelajaran dari unit 52. Program pembelajaran kami adalah The Role of Classroom Enjoyment with Game-Based Learning Use Animal Flashcard in FMI Famil Quran. Artinya adalah menerapkan sistem belajar sambil bermain dengan menggunakan kartu bergambar hewan dan beserta artinya sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Dan juga untuk meningkatkan semangat dan minat para siswa untuk mengikuti belajar bahasa Inggris ini. Alasan mengapa kami memilih tema ini adalah setelah kami melakukan observasi dengan guru bahasa Inggris, terdapat beberapa masalah yang dialami oleh para siswa, yakni kurangnya antusias, semangat, dan percaya diri dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris yang meliputi vocabulary, reading, writing, dan speaking. Program belajar dan bermain menggunakan flashcard ini belum pernah dilakukan oleh guru-guru sebelumnya. Sehingga kami berharap dengan adanya program ini maka semangat dan antusias para siswa kembali bangkit sehingga kelas bahasa Inggris menjadi menyenangkan. Mengingat bahasa Inggris adalah bahasa asing yang paling utama di Indonesia, maka proses pembelajaran dilakukan secara bertahap di MI Fahmil Quran. Pemilihan materi dan proses belajar anak harus mampu meningkatkan aspek bahasa anak. Suasana kelas yang menyenangkan dan nyaman juga menjadi faktor penting saat mengajar. Maka dari itu, pendidikan bahasa Inggris ini sangat penting karena dapat membantu anak untuk mengembangkan pikirannya serta untuk membantu anak melihat sudut pandang lain dan mengekspresikan diri mereka, memudahkan anak untuk berkomunikasi saat traveling dan memudahkan anak untuk berkenalan dan menambah relasi dari warga negara asing. Terima kasih. Jadi, di sini kami akan menyampaikan beberapa metode pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan. Dapat kita ketahui bahwa anak-anak memiliki kemampuan berpikir yang masih fresh, di mana pada masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Anak-anak juga memperoleh pelajaran dari pengalaman yang menarik. Mereka senang dengan suatu permainan yang bersifat menyenangkan, sebagaimana yang dicantumkan dalam buku Hamid 2012 bahwa bermain dengan suasana menyenangkan merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan. Berikut beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, metode TPR atau Total Physical Response Method. Yang kedua, Teaching English by Using Song. Yang ketiga, Teaching English by Using Stories. Dan yang keempat, Teaching English by Using Games. Baiklah, untuk metode yang pertama yaitu TPR, Total Physical Response Method. Metode TPR merupakan metode pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan dengan menggabungkan koordinasi, perintah, ucapan, dan gerak, serta mengajarkan bahasa melalui aktivitas fisik atau motorik. Contoh penerapan metode ini seperti ketika mengenalkan kata stand up, semua anak dapat berdiri dengan mendengarkan kata stand up yang diucapkan oleh guru. Dan begitu pula pada kata lainnya yang selanjutnya akan diajarkan.
Metode yang kedua yakni teaching English by using song. Dengan penggunaan lagu sambil bernyanyi sebagai media dalam pembelajaran bahasa Inggris dapat menarik anak-anak untuk memahami bahasa Inggris dengan menyenangkan. Lagu-lagu berbahasa Inggris dapat membantu guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga anak-anak dapat memahami bahasa Inggris dengan lebih rileks dan mengurangi tekanan dalam belajar. Musik dengan berbagai kandungan elemen di dalamnya dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak. Anak akan lebih cepat mempelajari, menguasai, dan mempraktikkan bahasa Inggris melalui lagu yang dinyanyikan. Kemampuan anak dalam mendengar, bernyanyi, dan berkreativitas dapat dilatih dalam kegiatan ini. Metode selanjutnya yaitu teaching English by using stories. Dengan membaca kalimat per kalimat bahasa Inggris yang masih mudah dipahami oleh anak-anak, akan sangat membantu siswa dalam memahami cerita berbahasa Inggris. Langkah-langkah penerapan belajar bahasa Inggris dengan cerita dapat diterapkan dengan cara berikut. Siapkan media seperti alat peraga, dan bila perlu, seorang guru harus hafal ceritanya terlebih dahulu. Ciptakan suasana yang menyenangkan, nyaman, dan membuat anak penasaran dengan cerita yang akan kita bacakan. Sebelum bercerita, buat perjanjian dengan anak-anak. Jangan ada yang bertanya sebelum guru menyelesaikan cerita, agar anak dapat mendengarkan dengan seksama. Bacakan cerita dengan penuh semangat dan semenarik mungkin, dan setelah selesai membacakan cerita, mintalah anak untuk mengulangi apa yang kita ceritakan. Lalu jika ada yang bertanya, dipersilakan. Metode lainnya yaitu teaching English by using games. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, banyak metode dan teknik yang dapat digunakan. Di antaranya melalui role play atau bermain peran, art and craft atau seni dan kerajinan tangan, games atau permainan, dan show and tell. Keuntungan menggunakan games dalam pembelajaran antara lain, yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Dengan penggunaan media game dalam pembelajaran, maka akan ada penyeragaman penafsiran dari guru bahasa Inggris terhadap materi yang akan disampaikan kepada para siswa. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media game terdiri dari unsur visual, audio, dan gerak yang dapat membangkitkan rasa keingintahuan siswa, merangsang reaksi terhadap penjelasan guru, serta dapat membantu anak-anak mengkonkretkan sesuatu yang abstrak melalui permainan yang dilakukan. Ketiga, proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. Adanya unsur AI atau kecerdasan buatan pada media game, maka akan terjadi komunikasi dua arah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan game simulasi. Keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Dengan media game, maka guru tidak perlu menghabiskan waktu banyak untuk menjelaskan materi dan siswa dapat melatih dirinya dengan cara berinteraksi dengan media game mengenai suatu materi yang mereka ingin pelajari. Kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Media game dapat membantu siswa menyerap materi pelajaran secara lebih mendalam dan utuh. Hal ini disebabkan media game lebih menarik karena adanya unsur visual dan audio yang membuat siswa dapat berinteraksi dengan lebih aktif dan meningkatkan keinginan siswa untuk belajar. Keenam, sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar itu sendiri juga dapat ditingkatkan. Dengan media games, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap ilmu pengetahuan dan proses untuk mendapatkannya. Ketujuh, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Pertama, guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan mereka bila media digunakan dalam pembelajaran diterapkan langsung oleh siswa melalui permainan. Kedua, dengan mengurangi uraian verbal atau lisan, guru dapat memberi perhatian lebih banyak kepada aspek-aspek lain dalam pembelajaran. Ketiga, peran guru tidak lagi sekedar pengajar, tapi juga konsultan, penasehat, atau manajer pembelajaran. Media pembelajaran yang kami terapkan di MI Fahmil Quran yakni game-based learning, yaitu menerapkan metode belajar sambil bermain dengan menggunakan kartu hewan bergambar dengan tulisan agar lebih mudah dipahami oleh para murid. Seperti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yaitu tips agar anak tidak bosan belajar bahasa Inggris. Yang pertama, menggunakan metode yang beragam. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, metode-metode tersebut bisa dijadikan referensi guru untuk melakukan pembelajaran bahasa Inggris. Kedua, memaksimalkan media pembelajaran. Media yang digunakan bisa saja dari objek-objek di sekeliling lingkungan kelas. Biarkan anak-anak untuk mengeksplor secara mandiri. Ketiga, jadilah guru yang aktif. Untuk dapat membuat anak semangat belajar, tentu guru pun harus lebih semangat. Guru SD sebaiknya memiliki energi yang lebih banyak lagi. Tips yang keempat, memberikan respon yang baik. Selalu berikan respon yang baik kepada anak-anak. Seorang guru yang baik adalah mereka yang memberikan masukan bukan hanya pelajaran, dan selalu memberikan dukungan kepada anak-anak. Tips yang terakhir yaitu memberikan reward kepada anak-anak, baik yang aktif ataupun mempunyai nilai terbaik, agar anak-anak yang lain dapat lebih bersemangat dan termotivasi lagi. Link media pembelajaran. Seorang pendidik memiliki tugas utama untuk menyampaikan materi dan informasi kepada peserta didik secara efektif. Agar proses pembelajaran efektif dan bisa menarik perhatian murid, maka diperlukan berbagai macam persiapan dan juga kreativitas para guru. Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan dan mengembangkan media pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan diajarkan, seperti dengan menggunakan flashcard. Berikut ini langkah-langkah membuka link media pembelajaran. Pertama adalah membuka Google Chrome, kemudian copy dan paste link pada Google Chrome. Selanjutnya klik link tersebut. Ini adalah tampilan dari link pembelajaran tersebut. Selanjutnya pilih salah satu dokumen animal flashcard. Klik Print Wheel Animal Flashcard Set 1. Jika dokumen sudah muncul, maka dokumen ini dapat di-print sesuai dengan keperluan. Di dalam website ini, guru juga dapat mencari media pembelajaran dengan kegiatan lainnya yang dapat diterapkan di dalam kelas. Oke, baik Bu, permisi ya Bu, sebelumnya saya izin bertanya untuk mau minta feedback dari pengajaran yang kemarin. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut laporan anak-anak itu belajarnya sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Mereka bilang belajar dengan menggunakan kartu itu lebih menyenangkan. Iya. Bahkan saya pribadi ingin menerapkan belajar seperti itu. Oh iya, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas feedbacknya. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, gimana semuanya, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Di sini Miss Nami mau minta feedbacknya ya untuk pembelajaran bahasa Inggris kemarin. Kira-kira pembelajaran bahasa Inggris kemarin yang pakai kartu itu tentang hewan seru gak? Kalian suka nggak? Mau lagi? Ada yang ngerasa ngantuk nggak? Pas kemarin seru ya berarti ya? Alhamdulillah. Ya udah, nanti kalau misalnya ada lagi pembelajaran pakai kartu, mau nggak? Harus tetap semangat ya? Oke, ya udah, makasih ya. Assalamualaikum.